Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Arianto Nur selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rilda Putri Kasiwaruwu dengan NIM 63240521. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Bersama kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miranda Stanggang dengan NIM 63241298, kelas 634A13. Perkenalkan, nama saya Ransya Makmur dengan NIM 63240746. Perkenalkan, nama saya Rizkia Amalina dengan NIM 63240685, kelas 634A13. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zafira Sutisnawan dengan NIM 63240690. Apa itu SPT? SPT adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, serta harta, kewajiban, dan informasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam studi kasus ini, digunakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau PPh Orang Pribadi formulir 1770, yaitu formulir yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Mengapa kita harus membayar pajak? Nah, pajak sangat penting karena menjadi sumber utama pendapatan negara. Uang yang berasal dari pajak nantinya digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan dan layanan publik. Contohnya seperti pembangunan jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, fasilitas kesehatan, transportasi umum, hingga keamanan negara. Tanpa adanya pajak, pemerintah akan kesulitan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, membayar pajak juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, dengan membayar pajak, kita tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga ikut berkontribusi dalam kemajuan negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Ibu Koyah merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki dan mengelola toko material, merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan berbagai kebutuhan bangunan seperti semen, pasir, batu bata, dan yang lainnya. Usaha tersebut telah berjalan selama beberapa tahun dan menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan perpajakan. Pada tahun pajak 2026, berdasarkan pembukuan yang telah disusun, toko material Ibu Koyah memperoleh penghasilan neto dari kegiatan usaha sebesar 360 juta. Selain penghasilan dari usahanya, Ibu Koyah juga memperoleh penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 2 juta yang berasal dari bunga tabungan. Dengan demikian, jumlah penghasilan neto yang diterima selama 1 tahun adalah 362 juta. Baik, selanjutnya di sini ada lanjutan studi kasus pertama. Ibu Koyah memiliki status perpajakan kawin dengan 2 orang tanggungan K/2 sehingga berhak memperoleh penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar Rp60.500.000. Setelah dikurangi PTKP, diperoleh penghasilan kena pajak PKP sebesar Rp294.500.000. Berdasarkan ketentuan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi, PPh terutang Ibu Koyah untuk tahun pajak 2025 sebesar Rp42.625.000. Selama tahun berjalan, Ibu Koyah telah melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp12 juta, sehingga pada akhir tahun masih terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp30.625.000 yang harus dilunasi. Baik, di sini ada lanjutan studi kasus yang sebelumnya. Nah, pada lanjutan ini, studi kasus menjelaskan mengenai harta yang dimiliki Ibu Koyah pada akhir tahun pajak. Total harta yang dimiliki berjumlah 750 juta. Harta tersebut
terdiri dari bangunan toko yang digunakan untuk menjalankan usaha, persediaan barang dagangan seperti bahan bangunan yang akan dijual, kendaraan operasional yang mendukung kegiatan usaha, kas atau uang tunai, serta peralatan usaha lainnya. Nah, selain itu, diketahui bahwa Ibu Koyah tidak memiliki hutang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, sehingga nilai harta bersih yang dimiliki tetap sebesar jumlah tersebut. Nah, selanjutnya dari hasil perhitungan pajak yang telah dilakukan, diperoleh besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya sekitar 2.552.000 setiap bulannya. Nah, PPh pasal 25 ini merupakan angsuran pajak yang dibayar secara berkala setiap bulan sebagai pembayaran di muka. Tujuannya agar wajib pajak tidak menanggung beban pembayaran pajak yang terlalu besar saat akhir tahun dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih teratur. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang identitas wajib pajak dan ikhtisar penghasilan neto pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Di sini ada bagian A merupakan bagian identitas wajib pajak yang tujuannya ini untuk menunjukkan siapa yang melaporkan SPT tersebut. Data yang diisi ini meliputi NPWP atau NIK, nama wajib pajak, jenis identitas, nomor telepon atau email, status kewajiban perpajakan suami istri, serta NPWP atau NIK pasangan apabila diperlukan. Nah, pada contoh ini, wajib pajak bernama Ibu Ukoyah menggunakan NIK sebagai identitas dan status perpajakannya adalah normal. Pengisian identitas ini penting karena menjadi dasar administrasi dalam pelaporan pajak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ikhtisar penghasilan neto. Pada bagian ini, wajib pajak akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai sumber penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Pertama, pada poin 1A ditanyakan apakah wajib pajak ini menerima penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan. Pada contoh ini jawabannya tidak, jadi sehingga tidak ada penghasilan dari pekerjaan yang dilaporkan. Kemudian pada poin 1B ditanyakan apakah wajib pajak ini memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Jawabannya juga tidak, jadi sehingga tidak perlu mengisi lampiran yang berkaitan dengan usaha. Selanjutnya pada poin 2 ditanyakan apakah wajib pajak termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT. Pada contoh jawaban ini juga yaitu tidak. Nah, pada poin 3 ditanyakan apakah menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Di situ juga jawabannya tidak, karena wajib pajak tidak menggunakan metode tersebut. Pada poin 4, jika wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan, maka harus memilih sektor usahanya. Namun, karena pada contoh ini tidak memiliki usaha, bagian tersebut tidak harus diisi. Selanjutnya pada poin 5, diisi penghasilan neto yang diperoleh pada contoh ini tercatat sebesar 360 juta. Lalu pada poin C, wajib pajak memiliki penghasilan dalam negeri lainnya sebesar 2 juta. Sedangkan pada poin 1D ditanyakan apakah ada penghasilan dari luar negeri? Pada contoh ini jawabannya tidak ada. Jadi dari bagian B ini dapat disimpulkan bahwa total penghasilan neto yang akan digunakan pada perhitungan pajak berikutnya adalah 362 juta yang berasal dari penghasilan neto sebesar 360 juta. Ditambah penghasilan dalam negeri lainnya sebesar 2 juta. Seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan perhitungan SPT bagian C, yaitu perhitungan PPh terutang. Nomor 2 adalah penghasilan neto setahun, yaitu 362 juta. Lalu tidak ada pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat. Lalu nomor 4, penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto adalah 362 juta atau bersih. Lalu nomor 5, penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP-nya adalah 67.500.000 yang berasal dari K2 atau kawin dengan 2 anak. Wajib pajak pribadinya adalah 54 juta, tambahan karena kawinnya adalah 4.500.000, tambahan tanggungan 2 orang anak yaitu 4.500.000 dikali 2 yaitu 9 juta. Jadi PTKP-nya adalah 67.500.000. Nomor 5, penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya yaitu 294.500.000. Rumusnya adalah penghasilan neto dikurang PTKP atau 362 juta dikurang 67.500.000, jadi 294.500.000. Lalu PPh terhutangnya adalah 42.625. 42.625 itu karena PKP-nya 294.500.000 yang dikenakan tarif progresif
yang dimana lapisan pertama adalah 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, lalu lapisan kedua adalah 15% dikali 190 juta sama dengan 28.500.000, lalu lapisan ketiga adalah 25% dikali 44.500.000 sama dengan 11.125.000. Jadi total PPh terhutangnya adalah 3 juta ditambah 28.500.000 ditambah 11.125.000. Jadi adalah 42.625. Lalu ada di D atau kredit pajak nomor 10A adalah tidak terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Lalu B adalah angsuran PPh pasal 25-nya adalah 12 juta karena berasal dari total angsuran PPh pasal 25 yang sudah dibayar selama 1 tahun berjalan. Lalu STP PPh pasal 25-nya itu tidak ada. Lalu tidak ada pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan gambar SPT tahunan PPh orang pribadi bagian E, F, dan G. Yang pertama bagian E yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Bagian ini menunjukkan apakah wajib pajak masih memiliki pajak yang harus dibayar atau justru kelebihan bayar. Yang pertama ada 11A yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Menunjukkan selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak yang dimiliki. Pada gambar, jumlahnya yaitu 30.625.000 yang artinya masih ada pajak yang kurang dibayar. Lalu yang kedua ada 11B yaitu surat persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran. Diisi jika wajib pajak mendapatkan izin dari DJP untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Lalu yang ketiga ada 11C yaitu PPh yang masih harus dibayar. Besarnya pajak yang benar-benar masih harus dilunasi pada gambar senilai 30.625.000. Lalu lanjut ke opsi F yaitu koreksi. Bagian ini hanya diisi jika SPT yang dilaporkan merupakan pembetulan dari SPT yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Di sini nomor 1 ada 12A yaitu PPh kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan. Diisi sesuai pada data SPT sebelumnya. Lalu ada 12B, PPh kurang atau lebih bayar karena pembetulan, menunjukkan tambahan atau pengurangan pajak akibat adanya pembetulan SPT. Selanjutnya ada opsi G yaitu permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Bagian ini diisi jika status SPT adalah lebih bayar atau kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak dapat memilih, pertama, dikembalikan melalui pemeriksaan atau yang kedua, dikembalikan melalui permohonan pengembalian dana di muka. Selain itu, wajib pajak dapat mengisi nomor rekening, nama bank, nama pemilik rekening. Pada gambar bagian ini kosong karena statusnya kurang bayar, bukan lebih bayar. Baik, selanjutnya di sini ada lanjutan studi kasus pertama. Ibu Ukoyah memiliki status perpajakan kawin dengan 2 orang tanggungan K/2 sehingga berhak memperoleh penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar Rp60.500.000. Setelah dikurangi PTKP diperoleh penghasilan kena pajak PKP sebesar Rp294.500.000. Berdasarkan ketentuan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi, PPh terutang Ibu Ukoyah untuk tahun pajak 2025 sebesar Rp42.625.000. Selama tahun berjalan, Ibu Ukoyah telah melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp12 juta, sehingga pada akhir tahun masih terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp30.625.000 yang harus dilunasi. Baik, saya akan melanjutkan pernyataan transaksi lainnya. Bagian ini berisi formulir informasi tambahan mengenai kondisi keuangan dan transaksi wajib pajak yang tidak tercakup pada perhitungan pajak utama. 14A, harta pada akhir tahun pajak. Diisi dengan total seluruh harta yang dimiliki wajib pajak pada akhir tahun pajak. Pada SPT ini tercatat sebesar 750 juta. Nilai tersebut berasal dari lampiran 1 bagian A.
Lalu ada pernyataan di 14E. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Dicentang tidak. Artinya wajib pajak tidak memiliki utang yang perlu dilaporkan. Lalu lanjut 14C, penghasilan yang dikenakan PPh final. Dicentang tidak. Artinya selama tahun pajak wajib, pajak tidak memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final seperti bunga deposito atau hadiah tertentu. Lalu 14D, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dicentang tidak. Artinya tidak ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, misalnya hibah atau warisan yang memenuhi ketentuan. Lalu 14E, biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal. Dicentang tidak. Artinya tidak terdapat biaya-biaya tersebut yang dilaporkan sebagai pengurang pajak. Lalu 14G, dividen atau penghasilan dari luar negeri. Dicentang tidak, artinya wajib pajak tidak menerima dividen maupun penghasilan dari luar negeri yang perlu dilaporkan. Lalu 14H yang terakhir, kelebihan PPh final. Kosong, artinya tidak ada kelebihan pembayaran PPh final yang dimintakan pengembalian. Lalu lanjut ke J, lampiran tambahan. Bagian ini menunjukkan apakah terdapat dokumen pendukung yang dilampirkan bersama SPT. Pada SPT ini seluruh pilihan dicentang tidak sehingga dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan yang diaudit tidak dilampirkan, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan wajib tidak dilampirkan, bukti pemotongan atau pemungutan pajak luar negeri tidak dilampirkan, surat kuasa khusus tidak dilampirkan, dokumen pendukung lainnya tidak dilampirkan. Kesimpulannya, SPT ini disampaikan tanpa lampiran tambahan. Lalu yang K, pernyataan. Bagian ini merupakan pernyataan resmi dari wajib pajak mengenai kebenaran isi SPT. Pada bagian ini yang menandatangani adalah wajib pajak, bukan wakil atau kuasa. Nama wajib pajak yang tercantum adalah Ibu Ukoyah. Dengan menandatangani SPT, wajib pajak pernyataan bahwa seluruh data, perhitungan, dan informasi dilaporkan beserta lampirannya telah diisi dengan benar, lengkap, dan jujur sesuai ketentuan perpajakan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambahkan pemahaman dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Arianto Nur selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.